Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu, NIM 2018-2214 kelas S5. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat tentang Abu Yazid Al-Bustami. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami. Lahir di daerah Bustam, Persia tahun 874 dan wafat tahun 947 Masehi. Nama kecilnya adalah Taifur, kakeknya bernama Surusyan, seorang penganut agama Zoroaster, kemudian masuk dan menjadi pemeluk agama Islam di Bustam. Keluarga Abu Yazid termasuk keluarga yang berada di daerahnya, tetapi ia lebih memilih hidup sederhana. Sejak dalam kandungan ibunya, Abu Yazid mempunyai keajaiban. Kata ibunya, bayinya yang dalam kandungannya akan memberontak sampai muntah kalau sang ibu memakan makanan yang diragukan kehalalannya. Ketika meningkat usia remaja, Abu Yazid ini terkenal sebagai murid yang pandai dan anak yang patuh mengikuti perintah agama dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Pelajaran Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi memerlukan waktu puluhan tahun. Sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, ia terlebih dahulu telah menjadi seorang faqih dari mazhab Hanafi. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Abu Ali As-Sindi. Ia mengajarkan kepada Abu Yazid ilmu tauhid, ilmu hakikat, dan ilmu lainnya. Dalam menjalani kehidupan zuhud, selama 13 tahun Abu Yazid mengembara di gurun-gurun pasir di Syam. Hanya sedikit tidur, makan, dan minum. Ajaran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami. Ajaran tasawuf terpenting Abu Yazid adalah fana dan baqo. Dari segi bahasa, fana berasal dari kata fania yang berarti musnah dan lenyap. Dalam istilah tasawuf, fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Pencapaian Abu Yazid ke tahap fana setelah meninggalkan segala keinginan selain keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun baqo berasal dari kata baqiya. Dari segi bahasa adalah tetap, sedangkan berdasarkan istilah tasawuf, baqo berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham baqo tidak dapat dipisahkan dengan paham fana. Keduanya merupakan paham yang berpasangan. Jika seorang sufi sedang mengalami fana, ketika itu juga ia sedang mengalami baqo. Kemudian ittihad. Ittihad adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah melalui tahapan fana dan baqo. Hanya saja dalam literatur klasik, pembahasan tentang ittihad ini tidak ditemukan, apakah karena pertimbangan keselamatan jiwa ataukah ajaran ini sangat sulit dipraktekkan, masih memerlukan pembahasan, dan ini merupakan pertanyaan yang sangat baik untuk dianalisis lebih lanjut. Namun menurut Harun Nasution, uraian tentang ittihad banyak terdapat di dalam buku karangan orientalis. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan. Antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Dalam paparan Harun Nasution, ittihad adalah salah satu tingkatan di mana seorang sufi ini telah merasa dirinya itu bersatu dengan Tuhan. Satu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu lagi dengan kata-kata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu, NIM 2018-2209. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-halat, yang mana al-halat ini adalah sebagai pelopor al-hulul. Al-halat ini mempunyai nama lengkap Abu Muis Al-Husain bin Mansur Al-Baidawi, yang mana Muhammad ini adalah kakeknya Al-Halat ini. Sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah penyembah agama Majusi, yakni agama yang menyembah api. Al-Halat ini sendiri lahir pada tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di salah satu kota Persia atau disebut juga dengan kota Baido. Masa kecil Al-Halat ini dihabiskan di kota Wasit
dekat dengan Baghdad sampai usia 16 tahun. Di usia ini beliau meninggalkan kota Wasit untuk menuntut ilmu kepada seorang sufi. Sufi yang terkenal pada masa Al-Hallaj ini adalah Sahal bin Abdullah At-Tur di negeri Ahwas. Dan setelah beliau belajar di kota Ahwas, beliau juga belajar ke kota Basrah, yang mana beliau juga belajar kepada Al-Mir Al-Makki. Dan selanjutnya beliau juga belajar kepada Al-Junaid, yang mana Al-Junaid ini adalah tokoh sufi yang besar pada masanya di masa tersebut di Baghdad juga. Selain keinginannya belajar pada sufi-sufi terkenal, beliau juga sudah berhaji sebanyak 3 kali pada masa tersebut, dan juga sudah tidak diragukan lagi bahwa tasawufnya ini juga bisa menjadi pedoman untuk hidup di dunia. Ketika beliau tiba di Mekah pada tahun 897, beliau memutuskan untuk mencari jalan sendiri untuk menyatu dengan Tuhan. Namun ketika beliau sudah mempunyai pemikiran sendiri dan sudah mempunyai jalan untuk menyatu pemikirannya dengan Tuhan, setelah beliau mempunyai inisiatif untuk mengajarkan pemikirannya tersebut kepada orang lain, beliau sudah dianggap termasuk orang gila, bahkan juga diancam untuk dibunuh oleh penguasa Mekah. Dan pada akhirnya beliau karena ancaman ini, beliau kembali kepada Baghdad, kota asalnya beliau. Dalam perjalanan hidupnya, beliau sering sekali keluar masuk penjara dikarenakan banyak menuai kontroversial dengan ahli fikih dan dengan pemikirannya beliau tersebut. Meskipun telah lama beliau berada di dalam penjara, tak sedikit pun mengurangi pendirian beliau atas ajaran-ajaran tersebut, sehingga pada tahun 309 Hijriah atau 921 Hijriah mengharuskan para ulama di bawah penguasaan Bani Abbas, yaitu pada masa Khalifah Muslim Billah, untuk mengadakan persidangan yang mana dalam persidangan tersebut menjatuhkan hukuman mati kepada Al-Hallaj. Sebelumnya juga beliau, sebelum dipenggal tersebut, beliau dicambuk terlebih dahulu, lalu dipotong-potong lehernya, dipotong tangan kanan dan kirinya, dan dipotong bagian tubuhnya, lalu ditaruh di depan pintu masuk kota Baghdad. Hal tersebut juga menjadi peringatan bagi kaum Bani Abbas dulu yang mempunyai pendirian yang tidak sama dengan kerajaan tersebut. Setelahnya adalah pemikiran. Yang tadi adalah biografi Al-Hallaj, sekarang adalah pemikirannya Al-Hallaj. Al-Hallaj sendiri punya pemikiran mengapa Tuhan mengambil tubuh manusia, karena pada diri manusia terdapat 2 sifat, luhud ketuhanan dan sifat nusut kemanusiaan. Begitu juga dengan Tuhan yang memiliki sifat kemanusiaan di samping ketuhanannya. Atas dasar inilah juga antara manusia dan ketuhanan dan persatuannya bisa terjadi, dan persatuan ini juga disebut al-hulul, yaitu mengambil tempat oleh Al-Hallaj. Paham yang diyakininya ini juga berasal dari konsep penciptaan Adam menurut Al-Hallaj. Sebelum Tuhan menciptakan makhluk-makhluknya, dia terlebih dahulu melihat dirinya sendiri, yang kemudian dalam kesendirian itu jadi dialog
antara dia dan dirinya sendiri. Sebuah dialog yang ada di dalamnya tiada satupun kata maupun huruf. Yang dilihatnya adalah hanya kemuliaan dan tingginya zat-zat yang sangat dicintainya. Cinta yang tidak dapat disifatkan seperti cinta lain, sebuah cinta yang menjadikan sebab dari segala sesuatu yang ada pada makhluknya. Kemudian dia pun mengeluarkan dari yang bentuk kopinya dari dirinya mempunyai sifat dan namanya. Kemudian dia memuliakannya dan mengagungkannya. Dari sangat mencintai dari hal tersebut, beliau sangat mencintai Adam, lalu terbentuklah Adam dan Allah mewujud bentuknya. Dengan demikian dari Adam terpancar sifat-sifat yang dipancarkan oleh Tuhan yang berasal dari ketuhanan itu sendiri, sehingga dapat dipahami bahwa manusia memiliki sifat ketuhanan dalam dirinya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan terkait biografi dan pemikiran Al-Hallaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Maulana, NIM E 2018-2239. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Arabi. Nama lengkap beliau yaitu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Arabi Al-Ta'i Al-Hatimi, dan orang-orang sesamanya, khususnya Sadruddin Al-Qunawi, memanggilnya dengan sebutan Abu Abdullah, sedangkan oleh mayoritas para penulis beliau dipanggil dengan sebutan Ibnu Arabi. Lahir pada 17 Ramadan 560 Hijriah atau 28 Juli 1165 Masehi di Murcia, Spanyol bagian tenggara. Dan sebagai anak pertama dan satu-satunya lelaki, kelahiran beliau menjadi kebahagiaan besar bagi kedua orang tuanya. Dan tahun kelahirannya yang bertepatan dengan wafatnya sufi besar waliullah yang sudah dikenal luas di dunia Islam ataupun di Barat tentang kesufian dan kewaliannya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Ini menjadi spekulasi bahwa Ibnu Arabi dilahirkan karena menggantikan kedudukan spiritual Syekh tersebut. Di tengah situasi Andalusia yang tak menentu, yang sewaktu-waktu dapat terjadi peperangan dan pemberontakan, Ibnu Arabi berkembang menjadi dewasa. Beruntung beliau berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya yang seorang pejabat tinggi di istana Al-Muwahhidun yang terkenal, soleh dan terpercaya. Dan dari sisi ibunya, Ibnu Arabi memiliki paman juga penguasa di Tlemcen yang bernama Yahya Ibnu Yuga Al-Sanhaji. Sebagian besar kehidupan awalnya dihabiskan seperti lazimnya anak-anak muda yang baru tumbuh. Ia belajar di sekolah resmi, diajari Al-Quran oleh tetangganya yaitu Abu Abdullah Muhammad Al-Hayyad. Sejak menetap di Sevilla ketika berusia 8 tahun, di sekolah formalnya di bawah bimbingan sarjana-sarjana terkenal dengan mempelajari Al-Quran dan tafsirnya, hadis, fikih, teologi, serta filsafat skolastik. Maklum, itu karena Sevilla merupakan pusat sufisme dengan sejumlah guru-guru sufi terkemuka yang menetap di sana. Terima kasih. Mungkin itu saja biografi singkat mengenai Ibnu Arabi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada
kekurangan. Allahumma fil lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.